Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. وقال تعالى في القرآن الكريم: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pertama-tama kita selalu senantiasa dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi wajib bagi kita untuk bersyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dipadukan antara ucapan dengan perbuatan. Tidak hanya bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga kemudian diimplementasikan dalam kehidupan. Tapi sudah mau bersyukur dengan ucapan alhamdulillah itu pun mending ya, daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia ini selalu kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk selalu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur mudah-mudahan Allah menambah dengan nikmat yang lebih baik dan menambah keberkahan dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya rezeki berupa uang, tapi nikmat-nikmat yang lain jadikan oleh Allah menjadi nikmat yang barokah. Nikmat yang barokah adalah nikmat yang membawa kebaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Yang kedua kalinya, salawat dan salam adalah selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Agar kita semuanya menjadi ahlus sunnah, orang-orang yang gemar menjalankan sunnah atau apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Karena menjadi ahlus sunnah adalah menjadi orang yang gemar melaksanakan sunnah, mengamalkan kebiasaan baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahman. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi ad-din an-nasihah. Agama itu berisi nasihat, atau agama itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk saling menasihati. Jadi ad-dinu an-nasihah. Beberapa ayat dan hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu mengisyaratkan pentingnya untuk menumbuhkan kebiasaan baik, yaitu saling menasihati. Tapi kadang-kadang memang timing, waktu itu juga sangat berperan di dalam kesuksesan, atau di dalam pemaksimalan nasihat. Karena tidak semua kita itu memberikan nasihat tapi kemudian berbuah baik, itu tidak semuanya. Dan itu juga faktornya kathah, tidak hanya satu faktor saja. Tidak bisa divonis cara menasihati salah, belum tentu. Atau yang menerima nasihat tidak bisa menerima misalkan, belum tentu juga. Jadi faktornya banyak sekali. Nah, seringnya awake dhewe niku, seringnya kita itu kadang-kadang kurang komprehensif di dalam menilai, atau di dalam menentukan
sesuatu itu kadang-kadang kurang menyeluruh, ya, separuh-separuh, setengah-setengah. Ya, harusnya juga harus melihat semuanya. Ya, kalau yang dinasihati seperti apa, caranya menasihati seperti apa, ya, waktunya seperti apa, ya, semuanya menjadi faktor penunjang atau faktor yang menentukan nasihat itu bisa bermanfaat atau tidak, atau nasihat itu bisa membawa kemaslahatan atau tidak. Tetapi yang paling pokok, yang paling harus dipahami adalah budaya saling menasehati itu, ya, hari ini agaknya sulit untuk dibiasakan kembali. Ya, karena memang pertempuran yang luar biasa antara hak asasi manusia masing-masing, ya, dengan perintah untuk saling menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Itu kadang-kadang memang di situ pergulakannya. Ya, semuanya kembali kepada cara hidup. Ya. Ada yang memandang urusannya masing-masing. Ya, lagi-lagi muaranya di media sosial. Ya, jadi muaranya itu di media sosial. Macam-macam banyak orang yang ada di media sosial itu yang kadang-kadang pemikirannya tidak bisa sama. Ya, tidak bisa sama. Tetapi kita harus paham ajaran di dalam Islam, agama kita mengajarkan kepada kita untuk saling menasihati karena fondasinya di situ. Ya, kebaikan itu kalau masih ada orang yang mau menasihati. Sebuah rumah, taruhlah rumah itu rumah bisa gayeng, ya, rumah bisa tetap baik dan berkah itu kalau masih ada yang mau menasihati. Ya, kita tidak bisa bayangkan ini pun buatan setiap individu sudah tidak punya sensitivitas, ya, terhadap kemungkaran. Ini pun repot, pun buatan sensitif, ya, pun buatan sensitif. Apalagi yang memang seharusnya sensitif. Ya. Seorang ayah misalkan, kepala keluarga itu sebetulnya sensitif dengan hal-hal yang sifatnya tidak baik itu untuk punya visi merubah itu. Kok sudah kehilangan itu, ya sudah. Jadi dalam pergumulan apapun, dalam perkumpulan apapun, ya, dalam interaksi sosial apapun, kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf, sudah tidak ada lagi saling menasihati, ya, sudah sensitivitasnya terhadap kemungkaran itu sudah berkurang, ya kita tidak bisa berharap banyak tentang keberkahan, ya. Karena apa ya, pun betul-betul nasihat, ya. Jadi masing-masing cuek dengan kehidupannya sendiri, masing-masing masa bodoh karena ada kekhawatiran itu darani melo-melo urusannya wong, ya. Atau cibiran-cibiran yang lain. Ya, urip dhewe urung biasa nasihati wong barang macam-macam. Jadi traumatik, ya. Simalakama, ya, simalakama. Maju kena, mundur kena. Ya. Tapi itu tidak akan terjadi kalau caranya betul. Ya. Nasihat itu akan membawa kebaikan dan kemaslahatan kalau ditopang dengan cara yang benar, timingnya pas, psikologi, ya, dipadukan dengan psikologi. Melihat, ya, pilihan-pilihan dalam menasihati, diksinya disesuaikan. Ya. Yang paling baik itu jadi memberikan nasihat tapi tidak terkesan menggurui, itu yang sulit, ya. Yang sulit. Apalagi kemudian yang memberi nasihat adalah betul-betul orang yang sudah mengamalkan. Nah itu sudah insya Allah pas, berkesan, membawa kemaslahatan. Tapi kalaupun tidak, ya, karena hanya baru tahu ilmunya saja, sama-sama belum mampu, bukan tidak menutup kemungkinan untuk saling menasihati. Tetapi juga itu endingnya harus ada fastabiqul khairat, ya, ada perlombaan dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Satu kebaikan, ada satu yang belum dilaksanakan. Jadi dalam setiap nasihat itu pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang sudah melaksanakan lalu mau menasihati orang lain. Atau kemungkinan yang kedua, belum salah satunya, ya, sudah bisa menasihati, sudah melaksanakan, atau sudah melaksanakan tapi belum terpanggil untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Karena memang masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan sendiri dalam berdakwah. Itu kan seperti itu, ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu dakwah dengan perbuatan. Dakwah dengan perbuatan. Ya, ada kalanya dakwah dengan perbuatan itu lebih efektif
bagi siapa ya? Bagi domain-domain tertentu. Ya. Domain tertentu, orang yang barangkali tidak begitu senang dengan penjabaran, ya, pengennya aksi nyata, atau yang terbiasa di dunia di jalan, ya, di lapangan, mohon maaf, ya, terbiasa di lapangan, volunteer, ya, relawan itu kan senangnya aksi nyata. Yang seperti itu biasanya akan mengena para dai yang betul-betul terjun, ya, betul-betul terjun, ya, membantu juga gitu, ya, memang tergabung, ya, dai. Tetapi sekali lagi tidak bisa seseorang itu kemudian menguasai semua metode dalam berdakwah, itu tidak mungkin. Ya, ada yang memang bergerak di dunia nyata langsung aksi. Ada juga yang kemudian berada di balik kamera, berada di balik mikrofon, ya, memberikan motivasi yang kemudian disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Ya, jadi dua-duanya memiliki peran yang tidak boleh dikesampingkan. Ya, sehingga kemudian tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Kenapa? Seperti mata uang. Dakwah dengan perbuatan dan dakwah dengan lisan itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kesolehan individu dan kesolehan sosial itu juga seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau soleh secara individu bagus, maka soleh secara sosial juga harus bagus. Ya, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saya tak ada masjid waelah urusan sosial ben diurusi wong dia, tidak bisa seperti itu. Kalau kejadiannya di depan mata kita, mosok kita tidak mau ambil peran, ya. Kalau kejadiannya di depan mata kita tahu, ya kita harus ambil peran. Karena kesolehan sosial dan kesolehan individu tidak bisa dibenturkan. Orang yang berada di lapangan maka tidak boleh juga mencela orang yang berada di masjid. Ya, tetapi saling menyadari kalau dua-duanya atau dua kompetensi itu harus dilengkapi sekuat mampu, semampu kita. Begitu pula dengan menasihati. Ya, menasihati bisa dengan perbuatan, mencontohkan langsung, atau kemudian memberikan nasihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, kita masuk bab selanjutnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini beliau menggabungkan, ya, jadi mendekatkan pembahasan antara menasihati dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seperti satu dengan yang lainnya melengkapi. Amar ma'ruf nahi mungkar secara bahasa, amar ma'ruf adalah memerintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar mencegah perbuatan mungkar atau menghentikan, melarang kemungkaran. Amar ma'ruf memerintahkan kebaikan, nahi mungkar melarang. Jadi ada menanam, ada kemudian mencegah. Ada yang memerintahkan, ada juga yang kemudian mencegah perbuatan mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar oleh Imam An-Nawawi disusun setelah An-Nasihah dalam kitab ini. Jadi penyusunannya beliau urutkan antara nasihat, ad-dinu an-nasihah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun hampir sama tantangannya dengan ad-dinu an-nasihah. Dalam hal apa? Dalam hal penerapan. Oke. Jadi dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tantangannya hampir sama dengan ketika kita menerapkan ad-dinu an-nasihah, memberikan nasihat. Kenapa? Jangan sampai kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar, ajaran dalam Islam yang mulia itu kemudian menjadi sebab seseorang itu menilai Islam dengan keburukan. Artinya jangan sampai kemudian praktek amar ma'ruf nahi mungkar yang salah, lalu kemudian memunculkan image kalau Islam itu juga seperti apa yang dilakukan oleh kita itu. Ya. Jadi memang metodenya juga harus tepat. Ya, metodenya juga harus pas, caranya juga harus pas. Akan kemudian tidak muncul stigma negatif bagi siapapun yang melaksanakan amar ma'ruf nahi. Maka rumusannya, ayat-ayatnya nanti akan
Sampaikan oleh Imam An-Nawawi. Ayat yang pertama, beliau mengutip dalam Quran surat Ali Imran ayat 105. Ini kalau di Muhammadiyah juga menjadi ayat favorit ya. Lagi Haji Ahmad Dahlan memulai pergerakan persyarikatan itu juga diilhami salah satunya landasan ideologisnya ya, diambilkan dari surat Ali Imran ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat ya, segolongan umat. Ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, hendaknya ada ya, hendaknya ada segolongan di antara kamu ya, atau segolongan umat di antara kamu yang menyeru pada kebajikan. Jadi dalam ayat ini juga bisa kita maknai tidak semuanya punya kemampuan di dalam memanage cara menyampaikan kebaikan. Jadi harus ada orang yang menekuni di bidang itu. Harus ada orang yang menekuni bidang bagaimana cara menyampaikan yang baik, bagaimana cara mencegah kemungkaran yang efektif. Artinya buahnya yang kita itu jangan sampai tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali yang punya kemampuan untuk menyampaikan kebaikan. Jadi lebih-lebih para pemimpin, ya, lebih-lebih para ketua-ketua atau siapapun yang diamanai urusan umat, ya, yang ada di bawahnya memiliki anggota ini harus punya seni di dalam amar ma'ruf. Ada uslub, ada retorika yang harus dipelajari. Karena jangan sampai kemudian tujuan yang baik itu tidak berdampak positif hanya gara-gara caranya kurang tepat. Banyak nih urusan-urusan sehingga dirunyem gara-gara tidak tepat dalam memilih, ya, tidak tepat dalam menyampaikan. Maka surat Ali Imran ayat 105 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan. Ya, harus mau, harus ada. Ya, harus ada yang mau, betul maksudnya. Ya, harus ada yang mau berada di gerbong ini. Ya, harus ada yang mau memikul amanah menjadi penyeru. Ya, dengan skup yang kecil sampai skup yang paling besar. Ya. Skup yang kecil, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kepala keluarga. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari semua yang dia putuskan dalam kepemimpinannya. Jadi punya keluarga, maka telah dimintai pertanggungjawaban itu. Kenapa ada istrinya nggak sholat? Ya. Nah, kepala keluarga dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anak gadisnya tidak berhijab misalkan? Kenapa anak gadisnya tidak sholat? Kuliah lepas. Ya, begitu kuliah, udah. Kelemahan kita ini kadang-kadang kelemahan kita ini kadang-kadang kalau anak sudah beranjak dewasa ini harus dikandani, itu serba salah nih. Karena di desa itu di zaman saya kecil gitu. Sekarang mungkin juga masih ada. Zaman kalau kecil niku secilik niku ngaji niku nek empun SMP niku pun mboten ngaji. Ya, macam-macam lah gitu. Sudah banyak kegiatan apa gitu. Madrasah niku gitu. Ketika kelas 1 sampai kelas 6 SD saja. Tapi begitu lepas itu dianggap sudah dewasa, ya, anaknya pun seperti itu, kadang-kadang nanti loken itu emosi. Tergantung caranya masalahnya. Ya. Jadi kembali memang membangun kedekatan yang meninggalkan kesan kepada anak terhadap orang tuanya itu betul gampang masalahnya. Ya, tidak mudah. Yang paling repot itu kalau dia sudah tidak punya kesan baik kepada orang tuanya, itu yang paling repot itu. Makanya dalam konsepnya Yusuf
ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan beberapa mufassir ketika menafsirkan falaula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah seandainya dia tidak melihat burhan, petunjuk, ya, cahaya dari Rabb-nya, pasti sudah terjadi itu, ya, dengan Zulaikha itu di kamar, ya, laki-laki dengan perempuan, ya, dengan perasaan yang sama, dengan kebutuhan yang sama. Ya, kalau kata Allah falaula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah dia tidak melihat, karena ada ayatnya awalnya kan itu ya, walaqad hamma bihi wa hammat biha. Sudah ada rasa antara Yusuf dan Zulaikha, pun sudah ada rasa kepada Yusuf ada rasa kepada Zulaikha. Wajar ya. Pria dewasa dengan perempuan dewasa wajar. Tapi dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala falaula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya ketika itu Yusuf tidak segera sadar dan melihat petunjuk dari Allah, pasti sudah terjadi. Pasti. Tapi apa kata para mufassir? Ketika ajakan itu diserukan, dikejar oleh Zulaikha, pintu yang jumlah kamarnya 9, jedar. Oke, itu kamar permaisuri, ya. Burhana Rabbi itu yang ditafsirkan oleh para mufassir adalah dia ingat betul muka bapaknya. Jadi seakan-akan ada muncul wajah bapaknya. Wahai Yusuf, apakah kamu akan mempermalukan keturunan, akan mempermalukan bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu yang semuanya adalah para nabi? Apa kamu akan mempermalukan kemuliaan keluargamu hanya dengan kamu menuruti hawa nafsumu dengan Zulaikha ini? Akhirnya lari. Jadi ketika dalam kondisi itu, teori psikologinya, anak akan kembali kepada bapaknya. Nek pun kelangan nenggok niku, dia akan kembali kepada siapa yang dia lihat. Makanya nuwun sewu nggih, kalau ada bapak ibu guru menangani kasus anak yang broken, maka lihatlah dengan kacamata yang lebih luas. Jangan hanya dilihat sekarang anak ini seperti apa, tapi lihatlah prosesnya sebelum ini dia seperti apa. Bagaimana beratnya hidup tanpa kasih sayang bapak, bagaimana beratnya hidup tanpa kasih sayang orang tua. Dia mau nyontoh siapa? 24 jam waktunya itu tidak pernah ada orang tua, hidupnya di jalan misalkan. Derek bae mboten perhatian karena sepuh udah, ya, gampang dibodoni kali putune niku. Maka dilihat dengan sudut pandang yang luas, sehingga kita akan lebih bijak ketika memerintahkan dia. Terutama memang jauh ya, yang di BK, yang Bapak Ibu guru itu kadang-kadang harus punya kepekaan lebih daripada yang lain. Tidak hanya sekedar punishment, ya, tidak hanya sekedar memberikan hukuman, tapi betul-betul melihat secara komprehensif, luas ini anak kenapa, asbabnya apa, pendekatan yang paling tepat seperti apa. Karena dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin anak-anak yang broken itu kemudian bisa kita selamatkan. Kita bisa lebih kita buat beradab. Maka seperti itulah, karena problemnya kita, ya. Istri juga seperti itu, ya. Jadi kalau ada apa-apa itu yang dilihat adalah kepala keluarganya. Bayangkan kalau kita kepala keluarga tidak bisa memberikan contoh, ini terus pripun? Ya, istrinya lihat Allah bojoku yo ngono. Ya, enggak jadi baik nih. Enggak jadi baik, ya. Mau malam-malam mau tahajud, ya. Dilihat suaminya kita betul ora tahu tahajud ngelengger nganggur, ya enggak jadi bangun, betul Pak. Rumah itu seperti kayak kuburan nih. Padahal kalau mau menghidupkan itu indah. Jadi rumah yang hidup seperti malamnya hidup itu indah sekali. Maka anak pun akan seperti itu, akan meniru apa yang dilihatnya. Nah ini kaitannya dengan cara, kaitannya dengan sekup di dalam amar ma'ruf. Jadi kita punya beban masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mulai dari yang simpel-simpel mawon mawon.
Yang kita masih punya keluarga, kita masih punya tanggungan, kita masih punya kekerabatan yang mulai dari yang simpel-simpel, acara-acara arisan keluarga sedikit demi sedikit disisipi dengan amar ma'ruf, pembacaan hadis-hadis, fadilah-fadilah ya, dari amal. Ini kitab Riyadhus Shalihin ini kan isinya kan keutamaan. Ya. Jadi yang cari yang sahih-sahih, cari yang hadisnya sahih-sahih. Judulnya kalau dilihat itu keutamaan apa, larangan apa, keutamaan. 2 jilid itu sini nggak tuh? Keutamaan, larangan, anjuran. Kalau baca daftar sini ya. Keutamaan, anjuran, larangan, ya, keutamaan, anjuran, larangan. Banyak judul-judul yang memberikan motivasi pada kita untuk beramal. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini yang motivasinya ini, Pak. Jadi yang membuat ayat ini menjadi spesial itu tidak hanya di awal tapi juga di akhirnya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, orang-orang yang mau berkecimpung di dunia amar ma'ruf dan nahi munkar, orang-orang yang mau menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, ya orang yang akan sukses. Orang yang akan beruntung. Jadi orang yang memiliki kemampuan yang baik di dalam mengajak orang, orang punya kemampuan yang baik di dalam menghentikan kemungkaran, efektif. Kadang-kadang pola kepemimpinan yang efektif itu kan yang bukan ditakuti, bukan. Jadi ada namanya disegani. Segan itu perpaduan, perpaduan antara malu dengan takut. Kayaknya gitu, katose betul. Jadi orang yang segan itu bukan karena takut, ya, tetapi ada perpaduan di situ, perkewuh. Kalau segan itu sudah orangnya berwibawa. Lah wibawa itulah yang kemudian memunculkan keseganan. Ini yang penting di dalam nahi mungkar itu memunculkan wibawa itu. Kan wonten nggih, piantun sepuh sing memang wibawanya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu wibawanya luar biasa. Berwibawa betul. Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lain itu cerdas Ali bin Abi Thalib, cerdas. Rasulullah SAW juga beliau adalah sosok yang sangat berwibawa, disegani kawan maupun lawan. Ya perlu apa ya itu memunculkan itu wibawa itu. Muru'ah kalau bahasa kita. Orang kalau sudah kehilangan muru'ah, muru'ah itu apa? Aura positif. Muru'ah itu sesuatu yang kemuliaan. Muru'ah itu kemuliaan. Itu repot. Seharusnya yang lebih, ya semuanya punya kewajiban untuk menjaga muru'ah. Tapi kalau ada ustaz atau adu jago itu muru'ah hilang nih. Ustaz atau kepergok adu jago niku wis hilang, muruahnya hilang. Muruahnya hilang. Jadi ada banyak hal yang bisa menghilangkan muruah. Saya pernah, tidak menyebutkan nama tapi sebagai ibroh saja. Saya pernah di WA salah seorang istri jamaah yang mengeluhkan suaminya sudah ngaji tapi saya seneng adu jago. Allahu a'lam itu bono totoane murah tapi yang jelas saya boten kuwasa, enggak kuasa, tidak mampu, enggak tega memberikan nasihat itu boten tega. Terus piye cak? Dekat gitu. Ya itulah yang kadang-kadang dilema kita. Tapi sekali lagi tidak semua masalah itu akan selesai ketika dikeluhkan kepada ustaz. Jadi kadang-kadang menyelesaikan persoalan keluarga tanpa melibatkan orang lain itu jauh lebih efektif. Apalagi laki-laki ini punya ego. Jadi orang lanang itu duwe ego. Agar orang lanang diwadulno nang ustaz niku kok ustaznya mboten duwe cara misalnya. Kejadian baru tadi malam. Ya, pagi-pagi sudah ada yang memberikan nasihat spesifik persis seperti kejadian. Itu mesti langsung muncul stigma, muncul pemahaman bojoku wadul. Laki ini bengi kok ustaz terus ngomong judulnya wis nyindir-nyindir. Iki mesti ono sing cerita. Ini bukan semakin selesai. Tidak semakin selesai.
Makanya dalam amar ma'ruf di keluarga ini, kayak kita cukupnya keluarga, amar ma'ruf dalam keluarga pun ada caranya. Saya pernah pernah dimintai tolong untuk mengingatkan suami yang belum baik, itu saya tidak lakukan, Pak. Saya sampaikan ke ibu, menurut saya mungkin kalau saya langsung mengambil alih kewajiban mengingatkan itu, yang seharusnya adalah Anda sebagai istri mengingatkan suami, suami sebagai suami mengingatkan istri, kok diambil oleh orang lain, itu seperti gambling, perjudian. Ya. Bisa selesai masalahnya, bisa tidak. Ya, apalagi kalau yang di jalur tulung ustadznya itu tidak paham psikologi, pokoknya dakjes tidak akan selesai. Nah, apa madorotnya? Madorotnya rahasia keluarga jadi tersebar. Oke. Mohon maaf sekali, ya. Kadang-kadang ustadz itu juga manusia. Ya, kalau cerita ke jamaah mungkin umum umum saja, nggak pernah menyebut nama. Tetapi belum tentu ketika para ustadz itu bertemu dengan ustadz yang lain. Maka saya pun membatasi itu. Ya, kita pun harus membatasi itu. Jangan memperbanyak urusan-urusan keluarga itu kita ceritakan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung di media sosial. Kenapa? Kadang-kadang persoalan kecil di rumah tangga itu akan menjadi besar, bukan gara-gara kita di dalam rumah tangga yang memperbesar, tetapi munculnya dari orang-orang yang sebetulnya tidak kompeten. Munculnya dari orang-orang yang sebetulnya tidak memahami bagaimana menyelesaikan masalahnya. Itu sangat riskan sekali. Dan kita pun harus berhati-hati ketika memberikan nasihat kepada orang lain terkait dengan persoalan keluarga, itu sangat-sangat sulit. Karena apa? Kasuistik masalahnya. Ya, boleh jadi treatment kita sukses, kita melaksanakan treatment itu ya, tahapannya gini, ada harus gini, boleh jadi sukses, tapi tidak dengan kondisi orang lain, karena mungkin kita kurang mengeksplor masalah di situ, terlalu sepihak barangkali. Kita belum mendengarkan arah dari suami seperti apa pembelaannya, atau sebaliknya kita belum mendengar pembelaan istri seperti apa, lalu kemudian memberikan saran yang hanya fokus kepada kebaikan yang diinginkan oleh orang yang pertama kali minta tolong kepada kita itu. Ya sudah, kacau. Kacau. Makanya kan ayatnya jelas. Jadi kalau terjadi perselisihan di dalam keluarga, ya, maka hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Datangkanlah hakam, ya, orang yang dipercaya, ya, dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ya, siapa saja, bisa walinya, bisa siapa saja yang bisa nengahi. Itu kalau mau selesai, tapi kadang-kadang tidak mau. Alasannya apa? Masalah ini malah jadi keluarga besar belum ngerti kabeh, ini gak perlu. Tapi dia cerita di media sosial. Tidak mau keluarganya tahu, orang yang seharusnya ring terdekatnya tidak boleh tahu, tapi ring yang jauh dia malah beritahu itu. Tidak konsisten masalahnya kita itu kadang-kadang. Maka muncul pertanyaan, jangan pengen menyelesaikan masalah atau tidak? Ya, perintahkan juga seperti itu. Suami memerintahkan kepada istrinya, istri memerintahkan suaminya dengan cara. Jadi wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mau menghidupkan amar ma'ruf, mau menghidupkan nahi munkar. Kenapa dikaitkan dengan keberuntungan? Ya, karena sudah preventif itu lebih baik daripada mencegah, itu lebih baik daripada mengobati, kan itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya sebelum terjadi masalah sudah ada usaha, sudah ada kiat preventif untuk menyelesaikan. Ketimbang sudah terjadi baru kemudian diperbaiki. Lebih baik ya belum terjadi dicegah agar kemudian tidak melebar. Jadi amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. 2 poin syawahid dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 105. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin ada sekelompok orang yang betul-betul konsen, ya, yang mau betul-betul mendalami, menjadi para penyeru kebaikan. Tugasnya hanya menyuruh saja.
Jadi tidak muluk-muluk tugasnya hanya menyampaikan saja perkara dilakoni nggih. Alhamdulillah, kalau tidak pun tidak masalah. Tugas nahyi mungkar pun seperti itu. Tugasnya hanya melarang saja, menyampaikan saja. Tidak boleh seperti itu dalam ajaran Islam, ya, tidak boleh, ada larangannya, sudah. Mau ditinggalkan alhamdulillah, lek boten kita sudah menyampaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya Rabb, ballaghtu, ya, saksikan, isyhad, saksikan ya Allah, aku sudah menyampaikan. Itu pun rumus terakhir ini lek pun boten sakit, betul-betul tidak bisa, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kemudian surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat ya, dalam beberapa penafsiran atau beberapa tafsir, ayat ini memang berbeda ya. Berbeda artinya, para mufassir berbeda pendapat ketika mengartikan kuntum. Kuntum itu yang dimaksud siapa? Jadi yang dimaksudkan kamu itu siapa? Kamu itu apakah Rasulullah beserta umatnya di akhir zaman atau umat-umat nabi-nabi terdahulu? Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kalimat kuntum, kalian atau kamu adalah umat yang terbaik. Ini memang yang diperselisihkan adalah siapa yang dimaksud itu. Tetapi tawasutnya, ya, penafsiran yang tengah-tengah, ya, tengah-tengah dengan menggunakan metode al-ibratu bi umumil lafzi. Jadi al-ibratu bi umum al-lafzi. Dalam kaidah fikih itu ibrah, pelajaran dari sebuah teks itu dilihat dari keumuman lafadznya. Kalau keumuman lafadznya, ya pokoknya kita semuanya, kamu siapapun yang baca ayat ini seakan-akan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah umat yang terbaik. Ya, kita bisa aja ngomong ke diri kita sendiri, ya, saya adalah umat yang terbaik, untuk motivasi. Bukan dalam rangka ujub, tidak, tetapi untuk memotivasi. Kalau kita mau berbuat tidak baik, ingat kita itu umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ada yang menafsirkan bukan umatnya Muhammad, ya monggo saja. Kalau ada yang menafsirkan itu bukan umatnya Nabi Muhammad, ya silakan. Tetapi tidak ada salahnya kita mengambil ayat ini sebagai motivasi. Kenapa? Karena diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ayat ini kita, Al-Quran ini kitab suci kita umat Islam. Maka mengamalkan ayat ini untuk menjadi khaira ummat, ya monggo saja. Harus. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi ini sifat khaira ummatin itu, sifat sebaik-baik umat itu adalah orang yang atau kelompok atau siapapun yang menghidupkan amar ma'ruf kemudian nahi munkar. Jadi salah satu di antara indikator atau khosois itu kriteria, ciri khas. Khosois khaira ummatin adalah mereka yang menghidupkan amar ma'ruf. Khaira ummatin adalah yang selalu mencegah potensi-potensi kemungkaran dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan potensi yang dimiliki. Caranya seperti apa nanti kita lihat hadisnya. Ini ayatnya dulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surat Ali Imran ayat 110. Ini motivasi buat kita, motivasi untuk kita semuanya. Kita adalah sebaik-baik umat.
Sekali lagi, kalau ada yang menafsirkan bukan ya nggak apa-apa. Ya. Oh, maksudnya kita tentu. Ya, maksudnya itu umat terdahulu misalkan. Ya, atau maksudnya adalah Yahudi misalkan sebagai orang yang diciptakan faddal tukum alal alamin, ya, yang telah dilebihkan, diutamakan di atas permukaan bumi. Ya, monggo-monggo saja kalau dikaitkan dengan ayat itu yang monggo saja. Tetapi ingat, orang bangsa Yahudi itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat yang kemudian melaknat. Nah, dan itu dalam surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, dengan lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa putra Maryam. Ini ayat. Makanya kadang-kadang kontradiktif, bukan maksud umat terbaik dilaknat gitu ya. Kalau ditafsirkan yang lain, misalkan ada yang menafsirkan yang lain misalkan. Tapi kita ingat, ya, mereka itu diciptakan ya sebagai orang yang cerdas tetapi tidak bisa memanfaatkan kecerdasan. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perusak. Itu orang-orang Yahudi. Maka yang paling tengah-tengah kita lihat lafaz keumumannya saja nih. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bisa jam itu ya? 46. 46 apa? 48. Oke. Bentar lagi, ini sudah 45. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199, Al-A'raf 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, ini dikutip juga oleh Imam An-Nawawi di awal-awal bab ini. Beliau mengutip surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Jadilah engkau pemaaf. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian dari mereka adalah pemimpin atau kekasih bagi yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Ayat yang lain di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Salah cetak ini Pak. Nanti silakan dilihat terjemahannya, sepertinya salah cetak, salah tulis. Yang pertama surat Al-A'raf itu bukan itu. Surat Al-Maidah ayat 71 yang benar yang ini. Kalau yang atas itu kayaknya bunyinya Arabnya wa'ul bil 'ufri wa arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf wa arid 'anil jahilin. Nanti coba dilihat ini yang jelas kita yang dari surat Al-A'raf ini. Ayatnya yang masih muskil ya, ini salah cetak. Surat Al-Maidah 78-79 sudah kita bacakan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ada sifat durhaka, ada sifat melampaui batas. Mereka satu dengan yang lain selalu tidak melarang tindakan mungkar. Mereka satu dengan yang lainnya selalu tidak melarang. Karena tumbuk-tumbuk selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Tapi sama kamu yaf'alun, tapi sama kamu yaf'alun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat.
berbuat. Ya, ini menunjukkan sudah menjadi kebiasaan, ya, selalu. Berarti di kalangan Yahudi itu sudah menjadi kebiasaan, ya, selalu tidak melarang, ya, selalu tidak melarang, ya, selalu mereka berbuat kalimat yang menjadi ciri khas, ya, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ya, sesuatu yang menjadi kebiasaan. Terakhir surat Al-Kahfi dan surat Al-Hajj. Surat Al-Kahfi ayat 29. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka siapa saja yang ingin beriman hendaknya dia beriman, dan siapa saja yang ingin kufur biarlah dia kufur. Surat Al-Hijr, surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini asbab nuzulnya nanti kita bisa lihat. Ini ayat khitabnya diturunkan kepada siapa? Yang jelas Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi mukhatab, kita lah yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepada kita semuanya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikian tadi pembahasan kita dalam mukadimah bab selanjutnya tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada beberapa poin yang perlu kami tegaskan dan kami garis bawahi. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar adalah ajaran, adalah perintah di dalam Islam, amalan yang ditekankan untuk kita ada di situ. Ya, artinya amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu di antara ajaran yang harus dimunculkan. Kalau tidak dimunculkan, ya yang terjadi keburukan demi keburukan berikutnya. Kemudian yang kedua, di dalam amar ma'ruf nahi munkar ada seni, ya, ada retorika yang harus dipahami. Ya, tidak boleh serampangan asal amar ma'ruf nahi munkar. Ya, apalagi kemudian anarkis. Nah, ini yang harus dibedakan antara amar ma'ruf nahi munkar dengan anarkis, itu agak berbeda, ya, berbeda, itunya berbeda. Ya, karena tidak semua amar ma'ruf, ya, tidak semua anarkis itu kemudian memunculkan maslahat, itu tidak. Perlu didudukkan pengertian anarkis itu apa, ya. Lalu kemudian amar ma'ruf itu seperti apa, baru kemudian dicocokkan. Oh, ternyata jauh misalkan antara anarkisme dengan amar ma'ruf berbeda. Secara pemilihan bahasa juga sudah berbeda. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang perlu kami garis bawahi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaslahatan, keberuntungan, salah satu di antara sifat khairul ummah, ya, sebaik-baik umat adalah mereka yang mau mencegah perbuatan mungkar dan mau memerintahkan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, lebih mengamalkan dan memberikan contoh dalam berdakwah atau dalam memberitakan kebaikan-kebaikan. Demikian untuk hadisnya. Hadis yang pertama kita akan mulai pertemuan akan mendatang. Atau saya agak lama. Ini ada Selasa kelima, kan? Betul kan? Ya. Nanti kita lihat. Barangkali ada Selasa kelima. Ya, kalau tidak ada berarti tetap Selasa kedua. Ya, kita lanjutkan ada Selasa kedua. Perkataan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam ilmu kita, diberkahi kehidupan kita, umur kita, diberkahi rezeki dan harta kita, disoleh dan solehahkan anak-anak kita, istri kita, suami kita menjadi partner-partner kebaikan menuju kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan setelah kematian. Kita upayakan kita menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan agar baik dan agar bisa masuk surga bersama-sama, dan tidak hanya kita yang kemudian masuk di surga. Tidak bisa kalau tidak sama-sama. Karena orang lebihnya menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.